Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara, tempat di mana para mahasiswa bisa berbicara tanpa perlu memperhatikan siapa yang memperhatikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rainer Felix. Saya dari Prodi di Cafe dan sekarang saya sedang bersama Ahmad Syafini. Ahmad Syafi'i. Dari kampus mana nih mas? Saya dari kampus UNU Surakarta, Kuno, jurusan apa kalau boleh tahu nih? jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi. Oke, dan masnya teater ya? Teater. Nama teaternya apa mas? Kalau di UNU Surakarta itu nama teaternya Teater Saka. Teater Saka. Iya. Mau filosofinya apa tuh mas? Filosofinya itu dari Saka itu kan seperti tiang. Jadi Teater Saka itu tujuannya itu seperti menopang kesenian di UNU Surakarta. Keren. Masnya berarti baru pertama kali ini masuk teater? Iya, baru tahun ini. Sebelumnya nggak SMA, SMP gitu nggak pernah? Sama sekali tidak pernah. Gimana tuh rasanya? Gimana ya? Emang pengalaman yang baru sih. Kayak seru terus menegangkan juga. Oke kan. Udah sempat main mas? Udah satu panggung kemarin. Satu panggung. Jadi apa tuh? Jadi setting properti. Oke, nggak pengen jadi aktor gitu? Sebenarnya pengen. Jadi setelah panggung pertama itu lihat para aktor bermain itu kayak ada rasa ingin gitu loh untuk ikut acting. Cuman ya belum ada waktunya lagi. Oke, tapi keren sih mas, nama Saka kayak tiang ya. Iya. Soalnya saya juga dengar dari kayak senior gitu kayak nama itu akan menjadi dasar utama kalian. Kayak dulu, ini kan saya kan dari teater lingkar ya mas ya. Dulu itu namanya teater Wingit. Iya. Wingit. Iya. Terus diganti karena ada yang kesurupan pas latihan. Tapi keren sih kalau mau saya bisa gitu ya. Saya juga sebenarnya ini juga pertama kali sih. Setelah sekian lama dulu tuh terakhir saya masuk teater tuh di SMA. Dan itu tuh enggak ya sebenarnya bukan lebih ke teater ya, lebih ke aktoran nih. Jadi kayak gimana kita bisa berakting lah. Ya. Nah, itu yang bikin kaget itu kayak di SMA saya belajar acting di depan kamera dan sekarang di teater. Wah, Acting depan aktornya. susah mas. Lah sekarang nih teater kan yang pasti kita semua tahu ya, one take. Iya, bantik. Salah di panggung ya udahlah. Iya. Sedangkan kalau misalnya kita di depan kamera kan Bisa take ulang. bisa take ulang, apa ya, ekspresi pun nah gini kayak masih mungkin harusnya udah diajarin toh kan. Kalau di teater itu kan bukan harus sih, dianjurkan untuk overacting. Iya. Melebih-lebihkan. Iya, lebih-lebihkan. Padahal awalnya sing kayak kalau misalnya kita ambil contoh film, kita cuma kayak gini toh backsoundnya dan kelihatan sedih. Iya. Tapi kalau misalnya kita di teater mau ini toh dikira walaupun Iya. Penonton nggak dapat message. jadi harus apa ya pak? Kan itu kan baru kelihatan ya. Itu agak susah sih. Tapi masih ada struggle apa lagi gitu kayak Kalau di teater itu biasanya kalau di peran saya sendiri ya kemarin di set property itu kesulitannya itu kayak menempatkan gimana suatu adegan itu kan bisa dibayangkan oleh para audiens. Jadi kayak kalau yang kemarin naskah yang saya perankan itu yang kami mainkan itu adegannya itu ada di 2 ruangan sekaligus. Jadi satu panggung itu dua lokasi, 2 lantai. Nah itu sulitnya di situ. pusing sih. Ya, jadi Pusing sih. yang satu di taman, yang satu di kamar. Wah itu Satu taman, satu kamar, ada itu satu panggung. satu panggung. Ngaturnya gimana tuh mas? Wah itu agak galau juga sih. Kalau saya dulu pakai jadi kayak di 2 lokasi itu saya bikin kontras. Jadi yang taman itu saya kasih bangku, terus di bawahnya itu kayak saya taburi daun-daun kering gitu. Oh iya. Nah sama saya kasih pohon beneran di belakang. Jadi nebang pohon dahannya itu, terus ditaruh di belakang sama kasih pot bunga.
Jadi kan itu kayak kesannya hidup, sangat hidup. Nah, sedangkan kalau yang di set satunya, di latar satunya itu kan di kamar. Itu cuman saya kasih kayak meja sama kursi belajar. Jadi kayak super simple. Bahkan nggak ada kasurnya. Nggak ada. Nggak cukup. Nggak cukup. Oke. Bisa tuh touchdown referensi soalnya. Ya, nggak jadi deh, ditunggu ya. Ya pokoknya gitu deh apa ya. Aku malah ini tuh aku dibuat pementasan nanti. Ya, Kebetulan aku jadi tim properti juga perkat juga. Nah, tapi yang mikirin kayak setting kayak ini gimana bentuknya kayak gimana itu artistik. ada orang lagi. Yes. Nah tapi ya kadang-kadang bingung kayak tiba-tiba kayak kan yang mikir artistik ya. Iya. Terus kayak Mas Perkap tolong cariin besek kan besek. Golek ini ngerti. Nah, itu juga Iya kan. Nah kayak disuruh bikin apa sih yang kayak rumah-rumah zaman dulu ada anyaman bangunnya. ya gedek. Gedek. Kan kene mikir ya. Gedek. Golek ini ngerti di Solo. Aduh, tapi Mas, Peksiminas tau? Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Oh, iya, pernah dengar. Kalau tahun ini ikut gak Mas? Enggak. Oh belum ikut loh, tahun depan lah ya. Iya. Soalnya ini kebetulan ya, sebenarnya bukan teater sih, lebih ke monolog. Ada monolog, ada puisi itu. Kalau monolog gitu. Lomba monolog, lomba puisi itu biasanya nanti orang-orang ya daftar nanti itu kayak habis ini pentasnya di Maghrib. Lah apa di mana gitu nggak tahu aku. Kan ini kan masih kan tadi dari prodi manajemen ya sih. Bagi waktunya gimana tuh Mas? Sama teaternya. Iya. Kalau untuk teater itu kayak entah kenapa itu kayak diluang-luangkan maksudnya, diada-adakan. Jadi kayak walaupun ada tugas, ya ini agak tidak baik untuk ditiru sih. Iya Kak. Jadi walaupun ada tugas, kalau ada info buat latihan, biasanya tetap saya latihan. Oke. Emang seseru itu. Emang seru sih. Ngumpul sama orang-orang yang seketertarikan itu. Iya. Emang seseru itu. Apalagi teater tuh kayak apa ya? Menurut saya pribadi ya, teater tuh kayak safe space, dimana kayak misalnya aku di sini sebagai Rainer, seorang mahasiswa yang sedang pusing dengan tugasnya. Iya. Tapi kalau aku di teater, aku disuruh menjadi peran yang lain itu kayak suatu pelarian singkat loh, kayak aku nggak perlu mikirin tugasku sih. Aku cuman pengen jadi peran yang aku mainkan. Jadi kayak misalnya aku jadi memerankan seorang mata keranjang, misalnya ya udah aku mikirin cewek kok di situ toh, nggak perlu mikirin tugas-tugasku toh. Nah itu menyenangkan di situ. Menyenangkan kayak apa ya? Panggung itu adalah tempat kita bisa berekspresi dengan bebas. Iya. Wah itu benar-benar sih. Ya nanti kalau masih misalnya jadi aktor nih, entas lagi nanti undang-undang Ya benar sih. Aduh, tapi emang gimana ya? Semester segini sebenarnya saya masih tertarik buat lanjut sampai pentas besar kalau bisa ya, di KMII gitu. Kayaknya menyenangkan buat ya, tapi habis ini udah saya udah makan. Udah sibuk-sibuknya. Ya Allah. Bagi waktu tuh sekarang juga agak susah loh ya. Yang cutting semester 6 ini juga udah agak berkurang produktivitasnya itu. Iya. Saya semester 6 BTW. Sama berarti sama cutting saya. Ya begitulah, tapi ya masih pengen gitu. Karena emosi seperti itu ya, tahu sendiri lah Mas. Iya. Kadang-kadang kalau di sana ketemu orang-orang yang podo-podo random di sini kayak neng kono isa kayak di kayak itu cuman UKM teater yang di kampus bebas ngapain aja. Bener sih kayak apa ya? Ada orang lihat kita pun ya terserah jelas. Enggak peduli. Nah, pas latihan enggak Mas, kayak latihan vokal kayak dilihat gitu ya wis biar ya enggak peduli. Tapi kadang-kadang nggak ada isi tuh sih latihan peregangan muka itu kan kadang-kadang kalau rapi ya kayak kena dan hari. Tapi ya udah kalau nggak pede kayak itu kayak gimana ya? Iya. Ngomongin tentang latihan berat ya Mas. Gimana ya? Kalau dibilang berat, ya berat, cuman seru.
Oke, habis ini mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nggak sih Mas di luar, kenalan, dan siapa tahu kalau kita mau bikin project bareng gitu. Bisa banget, bisa banget. Oke. Kalau begitu teman-teman, sampai jumpa. Terima kasih telah menyaksikan dan see you on the next podcast.